Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin memperkenalkan diri, nama saya Ahmad Fauzan Rafli, mahasiswa UIN Raden Intan Lampung, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan semester 6. Ya, balik lagi di sini sepertinya ya kalian semua sudah tahu lah saya ingin memberikan video tentang apa. Yang pastinya tentang cara membudidaya ikan cupang dan juga tips dalam berbisnis di ikan cupang ini. Nah, ini yang sedang saya videokan ini ya sedikit usaha kecil-kecilan yang saya lakukan lah di awal COVID-19 lalu itu, wabah COVID ya, sehingga perkuliahan dilaksanakan dengan daring. Nah, disitu saya ingin mencari kegiatan. Nah, saya menemukan yaitu hobi baru saya lah, bisa dikatakan seperti itu, dalam membudidayakan ikan cupang. Ya, sudah bisa saya tentukan lah bahwasanya bisnis yang saya jalankan ini dengan hobi baru saya ini ya salah satunya dengan berbisnis ikan cupang dan ya segelintir ikan gepi lah, ikan-ikan hias intinya tuh. Tapi yang di sini yang akan saya lebih fokuskan untuk dibahas itu lebih ke ikan cupang nih, karena ikan cupang ini bisa dikatakan ikan kecil tapi mempunyai warna yang cukup menarik, apalagi di dalam kategori ikan cupang hiasnya ya gitu loh. Ikan sejuta umat bisa dikatakan seperti itu. Orang-orang awam pun ya bisa dikatakan cukup senang lah untuk melihat keindahan si ikan cupang dalam ya tuh. Bisa dilihat sendiri, ini salah satu contoh ikan yang saya budidayakan sendiri dari kecil, dari ia telur sampai dengan sebesar ini. Nah, ini jenis half moon ya, kalau orang awam bilangnya ikan jembrong gitu. Nah, lanjut kepada tips cara membudidaya nih. Cara membudidaya ikan cupang itu yang seperti apa sih gitu loh. Nah, yang pertama itu contohnya itu kita harus memilih indukan. Nah, untuk bagian rak atas ini salah satu koleksi indukan ikan cupang yang saya miliki gitu. Nah, ini salah satu ya indukan biasa aja lah, cuman ya lumayan bagus untuk dari segi warna, umur ini sudah masuk. Oke, tuh ya. Ini untuk yang di rak atas ini kisaran umurnya itu kurang lebih 5 sampai dengan 7 bulan lah tuh. Nah, tips yang pertama itu kita memilih indukan terlebih dahulu. Ini contoh indukan jantan yang saya miliki di rumah saya. Jadi budidaya sehingga menghasilkan anak-anak yang ya bisa dikatakan bagus lah dan memiliki nilai jual yang tinggi gitu. Nah, langkah selanjutnya jika sudah memiliki indukan yang seperti ini lah, yang bisa dikatakan secara ukuran sudah ini cukup, dalam ukurannya cukup besar, warnanya cukup baik, dan juga umurnya ya cukup bisa dikatakan matang lah. Nah, lanjut ke sesi perjodohan gitu. Ya sedikit kita intip lah ya nih. Tadi pagi saya baru menjodohkan ikan cupang. Barusan saja saya menjodohkan ikan cupang ini. Nah, ini masih dalam proses perjodohan. Nah, yang harus disiapkan oleh sahabat-sahabat semua jika ingin membudidaya ikan cupang adalah ya yang tadi saya bilang, memilih indukan yang sudah cukup secara umur, ukuran, dan warnanya sudah ya bisa dikatakan full, dari ujung kepala sampai dengan ujung ekor itu full warnanya. Nah, itu bisa kita jadikan sebagai indukan. Nah, untuk umurnya itu di tempat saya biasa membudidaya itu
sangat-sangat saya rekomendasikan itu di atas umur 7 bulan. Nah, untuk ini ukuran ini masuk ke ukuran size-nya bisa dikatakan M+ lah kalau pemain-pemain cupang bilang. Untuk umurnya ini udah betinanya udah masuk 7 bulan dan jantannya udah masuk 8 bulanan. Ini sudah cukup bagus untuk dijodohkan ataupun dikembangbiakan. Nah, yang awal disiapkan itu yang tadi saya katakan itu indukan cupangnya, jantan betina yang sudah siap tuh. Dan juga media. Nih, medianya itu ya sekedar ember cat aja sih, ukuran 5 liter sampai dengan 7 liter lah kurang lebih ini ukurannya. Nah, yang kedua itu siapkan air endapan, daun ketapang, dan juga nih tanaman air nih, sehingga situasi yang ada di dalam ember ini seakan-akan itu situasi alami mereka, seperti di alamnya gitu, sehingga mereka merasa nyaman tuh, kan sama-sama tertarik gitu loh. Si betinanya menari, si jantannya tetap menari gitu loh, sehingga membuat tertarik si betinanya untuk mau berjodoh dengan si jantan tuh, seperti itu. Nah, jika sudah seperti ini nih, kita tunggu saja selama kurang lebih 1-2 hari gitu. Kita cek setiap harinya, kita cek apakah sudah ada benih-benih telurnya gitu loh. Kalau sudah ada benih-benih telur di dalam ember ini, yang kita angkat itu adalah betinanya. Yang kita angkat betinanya, sehingga si jantannya saja yang menjaga telur tersebut sampai dengan menetas gitu loh. Kalau di tempat saya itu si jantan menjaga anak-anaknya itu hanya sampai umur 2 minggu. Setelah umur 2 minggu, si anak-anakannya yang tadi ada di ember ini itu saya pindahkan ke, nah ini dia media pembesaran anakan ikan cupang selanjutnya. Nah, ini dia nih salah satu contoh sampel lah bisa dikatakan gitu, anakan ikan cupang yang sudah berumur kurang lebih 2 bulan. Ini sudah masuk 2 bulan. Nah, tuh, untuk makan ini sudah full cacing dan diselingi dengan pelet sih. Kalau di sini saya memakai pelet mem. Ya, pelet yang cukup ya bisa dikatakan lumayan lah harganya. Di sini harga pelet mem itu 1 onsnya itu kurang lebih 30.000. Untuk ikan seusia ini nih kemungkinan habis dalam waktu ya kurang lebih 3 minggu doang lah gitu. 3 minggu saja sudah habis pelet mem ukuran 1 ons yang harganya di sini harga pasarannya 30.000. Nah, ini contoh ikannya. Ini jenis avatar. Kurang lebih perkiraan saya itu ada sih ya, sekitar kurang lebih 200 sampai dengan 300 ekor lah untuk anakannya. Ya lumayan lah. Kalau udah ukuran segini insya Allah hidup sampai dengan besar, karena memang sudah bisa bertahan hidup dengan sendirinya. Nah, yuk kita coba untuk kasih makan dulu terlebih dahulu ya. Nah, ini dia pelet memnya. Oke, sebentar. Oke, ini ya, ini wujud dari pelet mem. Kita kasih makan sedikit saja ya, karena memang barusan dikasih makan juga. Oke, masuk makan. Senang mereka. Ini pelet mem ini hanya sekedar selingan saja sih, karena saya belum sempat membeli cacing sutra. Lebih bagus lagi untuk mempercepat pertumbuhan si anakan ikan cupang itu, dari umur 1 bulan ini sudah bisa makan cacing sutra. Nah, kalau sudah bisa makan cacing sutra itu sudah enak, sehingga ikan cupang itu pertumbuhannya lebih pesat lagi gitu loh.
seperti itu. Nah, balik lagi ke topik awal tadi, di awal pindah ke media pembesaran ini kurang lebih kolam terpal ukuran panjang 1 meter, lebarnya 50 cm dan tingginya 25. Untuk tingginya hanya 25 cm, lebar 50 dan panjang ke belakang tuh itu 1 meter kurang lebihnya. Gitu. Nah, untuk masuk ke media ini si anakan cupang itu minimal berusia 2 minggu. Nah, tadi yang saya bilangin kalau untuk di tempat saya membudidaya ini, saya memindahkan di kolam terpal ini pada usia 2 minggu. Nah, di umur 2 minggu itu si anakan masih makan yang namanya kutu air. Kutu air. Nah, masuk ke umur 1 bulan lebih itu kita bisa beri makan, sudah kita ajari untuk makan yang namanya makan cacing sutra tadi saya bilang. Sehingga kalau si anakan cupang sudah makan cacing sutra, itu pertumbuhan si ikan akan lebih pesat lagi, karena cacing sutra itu mengandung banyak lemak yang baik lah untuk pertumbuhan si anakan ikan cupang. Seperti itu sahabat-sahabat. Nah, ini contoh anakan cupang yang umurnya kurang lebih 2 bulan. Nah, ini ada salah satu contoh lagi nih, anakan cupang yang umurnya udah masuk ke 3 bulan. Wah, ada ayam. Ini dia. Ini anakan ikan cupang umur 3 bulan nih. Tuh, udah besar-besar. Size-nya udah masuk ke S++ gitu kalau kata orang-orang. Tuh, baru selesai makan jadi kurang tertarik pas dipanggil. Tuh. Ini jenis half moon yang tadi saya bilang ikan jembrong itu tadi. Nah, ini sahabat-sahabat yang ada di toplesnya itu, ini sisanya. Ini kemarin saya berhasil membudidaya satu pasang menghasilkan 450 ekor lebih anakan cupang. Nah, ini anak-anaknya. Nah, dimana lagi nih sisanya? Ini kan ya kurang lebih sisa sekitar 200 ekor lagi lah, kurang lebih 200 sampai 300 ekor lagi yang ada dalam sini. Nah, untuk sisanya itu ada di sini, sudah saya botol-botolkan tuh. Sudah saya pisah-pisahkan, ini sudah siap jual. Oh. Ini dia tuh. Kelihatan tuh. Kurang lebih ada sekitar 90 botol. Jadi ya ada 90 ekor ikan cupang jenis half moon ya, yang sedang ready untuk dijual di tempat saya. Nah, sebagian lagi ada di sini tuh. Kurang lebih ya sampai sini saja lah penjelasan saya terkait pembudidayaan ikan cupang. Nah, kita masuk ke langkah-langkah dalam berbisnis ikan cupang nih. Sebentar lagi saya akan membuat ya catatan sedikit lah, dari modal awal, terus modal perawatan sampai dengan penghasilan dalam per bulannya itu. Ini hanya sekedar kalkulasi saja ya. Untuk jelasnya ya bisa kalian semua praktekkan sendirilah di rumah masing-masing gitu. Untuk kalkulasi saya yang sepengalaman saya ini sudah saya alami ya seperti ini. Nah, kita masuk ke kalkulasi bisnis cupang kita yang pertama. Nah, poin A itu yang harus kita siapkan jika memang di sini sahabat-sahabat semua mempunyai modal dengan jumlah ya kurang lebih 1 juta rupiah ataupun 700.000 aja sudah bisa tuh. Kan sudah terlihat di sini modal di awal itu kurang lebih ya 900.000 lah. Nih, ya kita hitung dulu terlebih dahulu. Modal awal keseluruhan nih, poin A, biaya produksi. Nama barang yang pertama yang harus kita siapkan tuh kolam terpal nih. Seperti ini kolam terpalnya itu, kalau dari saya modal awal saya itu 4 buah. 4 buah itu harga satuannya 20.000, sehingga 4 buah kolam terpal itu 80.000. Yang kedua itu toples display lah, bisa dikatakan toples untuk dipajang seperti ini. Ya sekedar toples warung saja, toples sosis saya kumpulkan. Nah, toples besar ini hanya beberapa, terus
akuarium. Nah, toples display ini, toples sosis ini sendiri saya beli itu kurang lebih 50 buah. Satu buahnya itu Rp1.000, sehingga total biaya yang harus saya keluarkan untuk membeli toples display ini 50.000. Lanjut ke botol air mineral. Nah, yang tadi saya tunjukkan tuh sebelah sana itu saya membeli sebanyak 100 buah. Nah, sudah terlihat kan di sini 100 buah. 100 buah botol air mineral dengan harga satu buahnya itu 500 perak saja, Rp500. Nah, lanjut ke pelet ikan yang tadi saya tunjukkan nih. Pelet ikan ini harganya 100 gram ataupun 1 onsnya itu 30.000. Lanjut ke indukan cupang. Nah, tadi yang sudah saya contohkan di awal tadi itu indukan cupang. Untuk awal-awal waktu saya memulai bisnis itu saya membeli 4 pasang karena saya sesuaikan dengan kolam terpal yang saya beli yaitu 4 buah, sehingga saya membeli indukan cupangnya itu 4 pasang. Nah, untuk satu pasang ikan cupangnya itu diberi harga 100.000. Nah, masuk ke vitamin ikannya itu probiotik ikan sehingga ikan aman dan nyaman. Ya, suplemen ikan lah bisa dikatakan gitu. Itu harga satu botolnya ukuran 1 liter harganya 20.000. Bisa pesan di toko-toko online lah, bisa dikatakan seperti itu. Nah, untuk modal awal dalam kita memulai membudidaya ikan cupang itu ya kurang lebih nih, kolam terpal 4 buah 80.000, toples display 50 buah 50.000, botol air mineral 100 buah 50.000 dengan harga 500 per buahnya, pelet ikan 1 ons 30.000, indukan ikan cupang 4 pasang 400.000 kan. Vitamin probiotik ikan 1 botol itu harganya 20.000. Nah, jika ditotalkan itu untuk modal awal yang harus Anda siapkan sahabat-sahabat semuanya itu kurang lebih 630.000. Nah, masuk ke biaya perawatan selama budidaya itu yang pertama siapkan itu kutu air 4 gelas. Nah, ini biaya perawatan ikan cupang bulan pertama sampai siap jual nih. Kutu air 4 gelas itu kurang lebih harganya 30.000 satu gelasnya. Terus cacing sutra 8 gelas, satu gelasnya itu 15.000. Lalu pelet ikan 1 onsnya itu 30.000. Nah, jika dijumlahkan itu kutu air 4 gelas itu harganya 120.000, cacing sutra 8 gelas 120.000, pelet ikan 1 onsnya 30.000, sehingga dijumlahkan itu menjadi 270.000. Nah, masuk ke kalkulasi modal keseluruhan dan pendapatan per bulannya. Nah, di sini sudah saya buat pendapatan penjualan per bulan itu disimboli dengan X. Nah, untuk per bulannya saya bisa mengeluarkan ikan ataupun menjual ikan sekitar 100 sampai dengan 200 ekor ikan cupang. Nah, untuk range harganya itu dari mulai 10.000 sampai dengan 50.000 umumnya. Nah, biaya modal awal, perawatan sampai siap jual itu saya simbolkan dengan huruf Y. Nah, di sini sudah jelaskan modal awal kita 630.000, terus perawatan sampai siap jual itu kurang lebih pengeluarannya 270.000, sehingga ditotalkan 900.000 dari modal awal keseluruhan, menyiapkan ya persyaratan untuk membudidaya tadi yang saya jelaskan di sini, sampai dengan biaya perawatan dari pakan dan segala macamnya itu kurang lebih 900.000. Nah, untuk si ikan cupang ini dari dia ya tadi saya bilang di ember ini dijodohkan sampai dengan siap jual itu kurang lebih jangka waktunya itu 3 sampai 5 bulan itu ikan cupang sudah siap jual, tergantung dari kualitas, warna dan jenisnya juga gitu. Untuk yang jenis half moon yang saya punya ini di masuk umur 3 bulan ini sudah siap jual gitu. Nah, ini penghasilan kurang lebih, nah ini dia tadi saya bilang itu kan, semisal kita dalam 1 bulan itu, nah nih yang ketiga
laku 100 ekor lah gitu, bisa dikatakan seperti itu, di harga 50.000. Nah, penghasilan per bulan itu kurang lebih 5 juta. Dikurangi dengan biaya awal tadi kan, modal awal kita, perawatan, menyiapkan barang-barang itu 900.000. Nah, untuk keuntungan di bulan pertama penjualan kita itu kurang lebih 4.100.000. Nah, untuk pelambat pendapatan di bulan selanjutnya itu, nah ini keuntungan per bulan dikurangi biaya pakan ikan cupang dewasa per bulannya saja. Nah, tuh 5 juta dikurang 30.000. Nah, kenapa 30.000 di sini? Karena kalau sudah ikan dewasa kita cukup hanya membeli nih yang namanya pelet ikan tadi nih. 1 onsnya itu 30.000. Nah, itu cukup untuk 1 bulan. Untuk ikan-ikan segini saja ini 1 bulan saja. Gitu. Nah, untuk range harga ikan yang sedang ready dijual di tempat saya ini, untuk harganya itu ya kurang lebih kisaran dari 10.000 sampai dengan untuk yang indukan di atas itu harganya kurang lebih itu 250.000 per ekor. Nah, ini saya tunjukkan dulu untuk ikan-ikan yang 10.000 itu sebenarnya udah habis sih, karena kemarin itu udah diborong orang. Ini sampel-sampelnya nih. Harga 10.000 tuh. Ukurannya karena masih kecil. Kalau ini yang udah ya kurang lebih harganya 20 sampai dengan 50.000 lah, tergantung dari kualitasnya. Seperti itu. Nah, untuk yang harga-harga ya, untuk harga ikan mulai start dari 100 sampai dengan 250.000 tuh hanya ada di atas ini. Karena emang stoknya sedang habis lah, bisa dikatakan seperti itu. Karena memang saya belum membudidaya lagi, yang untuk ikan pelakap juga masih belum siap untuk dijual. Nah, ini dia contoh ikan yang harganya mulai dari 100.000. Jenisnya blue rim. Untuk kualitasnya bisa dinilai sendiri lah ya. Dari warnanya sudah clean body, full bersih putih, dan di lisannya itu sudah mulai biru. Ini saya jual per ekornya itu 100.000. Nah, untuk jenis-jenis seperti ini nih sudah masuk harga 200 sampai dengan 300.000 lah sebenarnya per ekor nih. Udah siap jual. Untuk yang bawah-bawah ini ya kisaran harga dari 20 sampai 50.000 ada semua. Untuk alamat jelas rumah saya dan nomor telepon itu nanti insya Allah saya tulis di deskripsi YouTube-nya ya, deskripsi videonya. Nah, mungkin sekian saja penjelasan dari saya, mulai dari pembudidayaan sampai dengan kalkulasi modal hingga keuntungan. Nah, untuk ya penjelasannya jika belibet dan kurang cepat untuk dipahami oleh para sahabat-sahabat penonton, ya saya mohon maaf. Kurang lebihnya itu saja yang bisa dapat saya sampaikan dalam berbagi ilmu. Ya, saya akhiri. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.